Hai guys, hari ini gue mau ngebahas topik apa sih PM atau Project Manager di salah satu perusahaan. Poin apa aja yang harus kita pikirkan kalau mau jadi seorang PM. Terus dia kerjanya apa aja. Yang terakhir pasti pengen nanya masalah gajinya berapa sih jadi seorang Project Manager. Nah, kali ini ada narasumber seminar deh. Ada dari Pak Rofik, Pak AI Ngejreng. AI Ngejreng. Ya, mau tanya-tanya sedikit. Siap bro. Sebenarnya Project Manager atau PM itu apa sih? Nanya aku nih ya? Iya. Nah, PM itu Project Manager. Nah, Project Manager ini bukan sebuah ya, artinya profesi pekerjaan yang diberikan kepada seseorang, diberikan amanah untuk memegang sebuah project. Nah, projectnya apa aja, project apapun. Misalnya contoh kata Anda dikasih tanggung jawab membangun sebuah rumah dengan budget yang sudah ditentukan. Nah, itu Anda harus memikirkan bagaimana mengimplementasikan, menciptakan, membangun rumah tersebut dengan budget yang ada sampai dari nol sampai selesai. Itu contohnya. Jadi profesi project manager ini memang ya itu artinya mengelit sebuah project sampai mendeliver project itu selesai dengan baik ya. Kalau ya namanya juga manage ya, project manager memanage ya, itu aja sih simpelnya seperti itu bro. Berarti kalau si PM ini ada ini dong, kayak misalnya dia punya target berapa bulan harus diselesaikan satu project. Pasti di project apapun ya, bicara nggak skop kecil ya, project apapun itu pasti ada targetnya. Nggak mungkin project itu nggak ada targetnya. Itu. Jadi memang seorang PM itu harus tahu dari initiating, ya mereverse sebenarnya initiating ya, perawalan awalnya gitu ya, mau ngapain, kemudian Anda setup itu planningnya, kemudian disesuaikan dengan targetnya juga. Nanti biasanya harus ada waktu timeline. Nah di situ nanti ada implementasi, dan setelah implementasi ada monitoring. Jadi kalau jadi PM ini Anda harus benar-benar mencurahkan pikiran badan Anda fokus kepada project tersebut gitu. Jadi harus dimonitoring dari daily, weekly, monthly sampai project itu selesai. Jadi jangan lepas dari informasi dan Anda harus melototin intinya gitu. Biar project itu bagus. Biasanya kalau per satu project nih, Pak Ai ada berapa tim? Satu tim. Semua tergantung dari besar kecilnya project ya. Project ada project kecil, project sedang, project besar ya. Nah, itu resource itu tergantung besar kecilnya ya project. Nah, minimal kalau kita manage orang ya satu orang ya. Ada 2 orang bisa. Nah, itu dia sih. Berarti terus juga kalau mau misalnya nih ada yang lagi nonton nih tertarik pengen jadi PM, pengalaman apa atau dia gimana caranya supaya sampai jadi PM ini? Nah, untuk menjadi seorang PM yang handal, yang profesional, Anda harus mulai dari step awal dulu. Jangan langsung ujuk-ujuk tiba-tiba jadi PM setelah fresh graduate misalnya, habis lulus kuliah, Anda langsung jadi PM. Oh, babak belur bro. Jadi harus Anda kuasai dulu ilmunya, misalnya saya di telekomunikasi nih. Nah dulu ya. Sip.
Di telekomunikasi Anda harus tahu dulu basic telekomunikasi sebagai seorang engineer misalnya. Anda harus tahu dulu teknikalnya seperti apa gitu. Misalnya kalau di seluler dia harus tahu 2G, 3G, 4G dulu. Artinya teknikalnya tahu dulu. Nah, setelah itu saran saya Anda mulailah punya pengalaman di teknikalnya dulu, bidang apapun. Setelah itu Anda menjadi senior engineer nih. Setelah senior engineer Anda naik step dulu. Sebelum jadi project manager mendingan jadi team leader dulu. Team leader itu biasanya di bawah PM, seperti supervisor lah ya. Nah, Anda ngelit dulu beberapa engineer, Anda sebagai leadernya, itu team leader. Nah, setelah udah punya pengalaman team leader beberapa tahun, Anda beranikan diri untuk melamar menjadi seorang project manager. Jadi kalau misalnya sudah punya pengalaman dari bawah menginjak ke atas, jadi di dalam proses project tuh Anda nggak bakal dibohongin sama anak buah, intinya begitu. Jadi Anda tahu secara helikopter view-nya project dari A to Z, seperti itu, bro. Jadi intinya kita harus tahu dulu mekanisme yang kita mau pegang ini, bisnis yang kita pegang. Ya. Sebelum kita jadi project manajernya. Ya, project manager. Berarti kalau kayak PM gini bisa menganalisa misalnya, oh project ini bagus kita ambil, project ini enggak, atau gimana? Nah, kalau jadi gini, kalau kita udah punya pengalaman sebagai memanage sebuah project, kita akan tahu project yang baru ini, yang pertama ini project susah atau enggak gitu. Even kita tahu project ini susah dilaksanakan atau mudah dilaksanakan, mau nggak mau seorang PM harus siap gitu. Nah, dengan kompensasinya artinya gini, kita bisa mengantisipasi nih untuk risknya sebuah project tuh berapa persen gitu. Kalau kita punya pengalaman seperti itu intinya. Kalau boleh sharing, di klien apa yang paling susah dikerjakan dan yang paling mudah ketika nerima klien? Sebenarnya gini, kalau pengalaman saya 20 tahun di project manager, sebenarnya tiap project memang unik ya, nggak sama, jadi beda-beda, tingkat kesulitannya juga beda, menghadapi customernya juga beda gitu. Jadi memang keunikan itu seperti itu. Jadi 5 tahun saya project manager di luar negeri ya, beda juga ngadepin orang-orang bule, Pak Le itu. Jadi ada customer yang di waktu itu di Saudi ya, customer yang marah-marah sampai ngelempar penghapus gitu, tapi bukan ke muka kita. Jadi dia saking keselnya, mungkin namanya juga project tight ya, harus target waktu. Nah, mereka itu sampai keselnya mungkin ya melempar penghapus, melempar spidol gitu. Tapi orang-orang mereka itu, orang-orang Arab sana itu, kalau sudah seperti itu besoknya baikan lagi. Nah, dia mungkin nge-pushnya ke timnya kita ini seperti itu gaya stylenya ya. Nah, kalau di Asia, saya pernah juga di Malaysia, untuk customernya lebih banyak nyindir kita gitu. Asli, itu saya pernah pengalaman baru datang di negara sana. Jadi dia bilang customer, if you not commit, if you not perform in this project and then finish for the next week, you can quit from this country. Bayangin bilang gitu, padahal saya baru datang gitu. Megang kenal timnya aja belum gitu, baru dapat title posisi PM, tapi sudah dikasih statement di awal meeting suruh keluar. Seperti itu, if you not commit, you can quit from your company, you can quit from this country. Gila, bener-bener ngegas gitu. Iya, mungkin maksudnya. Padahal kalau orang mental nggak kuat, merinding juga nih orang. Gelo banget, gokil banget. Baru dateng gitu, baru ketemu gitu, maksudnya aduh, ini memang ya butuh mental sih mereka jadi PM seperti itu, dan memang harus komit gitu. Itu aja sih. Nah, buat teman-teman milenial kalau mau jadi PM, kalau bisa merefer punya sertifikat internasional project management profesional itu. Walaupun saya sendiri belum, training lokalnya sudah. Kalau misalnya harus ada komitmen. Kita mau ambil yang tadi internasional itu, itu kita kemana?
atau kita bisa dapat informasi misalnya ada Ya seminar atau ini, itu di mana? jadi di terus terang walaupun saya punya pengalaman 20 tahun di project manager ya, itu PMP sertifikat internasional itu penting banget. Jadi kalau teman-teman pingin punya sertifikat PMP, itu Anda harus registrasi dulu sebagai member PMI Indonesia. PMI.org itu di situ ada informasinya. Setelah jadi member, Anda bayar in dolar ya. Itu sekitar mungkin 1 jutaan lebih ya. Nah, setelah member Anda baru bisa mendaftar ujiannya untuk mendapatkan sertifikat PMP. Tetapi memang harus komitmen kalau untuk mendapatkan sertifikat PMP ini Anda harus belajar ya 3 bulan persiapan lah. Persiapan 3 bulan. Karena kalau gagal cuma dapat kesempatan 2 kali. Jadi 2 kali. Iya. Setelah 2 kali gagal, bayar lagi. Ya, cuman kalau Anda punya sertifikat PMP ini, Anda benar-benar oke banget karena jumlah yang punya PMP sertifikat internasional ini di Indonesia masih minim dibanding negara Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia gitu. Minim di sini? Minim tuh jumlahnya masih sedikit gitu. Karena edukasinya enggak sih, cuman emang susah. Memang susah sih. Tapi susah ini bukan berarti kita nggak melaksanakan gitu. Mau nggak mau ya kita harus dapatkan. Karena di ujian itu kan memang bahasa Inggris ya. Iya. Nah, teknikalnya dan teorinya banyak banget gitu. Jadi memang, tapi kalau udah punya sertifikat PMP ya katanya sih gaji itu minimal 20 juta sih sebulan, lumayan. Bukan per project ya itu? Enggak. Jadi rata-rata di average-nya, artinya kalau untuk udah punya sertifikat itu udah proven banget deh, gitu. Pengakuan internasionalnya gitu. Tadi kan ngebahas gaji kalau yang sudah punya sertifikat katanya rata-rata 20 juta per bulan. Iya sih. Kalau yang tidak ada sertifikat itu rata-rata berapa? Gini, jadi kalau tergantung sektor bidangnya ya. Iya. Kalau di project telekomunikasi PM sih rata-rata di range di 30 ke atas lah ya. 30 ke atas. Ya untuk menjadi seorang PM ya. Tapi kontrak sih. Kontrak, tetapi itu based on skill, pengalaman ya. Jadi nggak harus punya PMP. Tetapi kalau mau move on ke kerja ke luar negeri atau enggak kerja di perusahaan asing, saya sarankan mendingan punya PMP deh. Jadi bisa membuat kita proven gitu. Nah, basicnya terserah dari ilmu, misalnya dari ekonomi, psikologi, teknik, apalagi ya, dari background jurusan apa aja terserah sih. Yang penting kalau udah namanya untuk menjadi seorang leader, mendingan ngambil PMP. PMP sertifikat sih intinya gitu. Ini proven banget sih asli. Ya walaupun dibilang tadi 30 juta dapat gajinya per bulan, jangan lihat dari besarnya, tapi dia juga seorang project PM ini juga memikirkan bagaimana anggotanya, bagaimana project yang dia handle. Betul. 30 itu sebenarnya kalau dibilang angka besar, kecil sih. Angka besar enggak sih. Menurut saya pribadi sih, kalau dengar cerita barusan sih itu kecil, itu 30 dengan resiko yang segitu. Ya sebenarnya so sih kalau kita nikmati sebuah project, pekerjaan atau project, apapun project itu susah. Kalau kita nikmati dengan enjoy ya, bagaimana kita memanage diri kita biar selalu happy itu sebenarnya easy going ya. Apa aja sih jalanin sih sebenarnya, yang penting halal ya. Betul. Kuncinya kan setiap kerjaan kita bikin senang. Iya benar bro. Kalau kita bikin susah, pasti semua kerjaan susah. Bener. Nggak ada kerjaan yang mudah sebenarnya. Tapi nggak ada juga pekerjaan yang artinya nggak bisa dijalankan gitu. Pasti akan terjadi dan akan terlalui lah, intinya begitu. Seperti itu bro. Soalnya rata-rata kan kayak ada fresh graduate, dia pengen langsung gajinya 10 juta, 15 juta. Iya sih. Dia tidak melihat orang-orang proses menuju ke arah 10 juta, 15 juta ini itu dia seberat apa. Nggak easy sih, nggak mudah. Tapi nggak mudah ini bukan berarti kita stop, nggak mau fight ke sana gitu ya. Jadi untuk menjadi seorang PM ini kalau menurut saya challenge sih buat anak muda ya. Kenapa enggak gitu? Aku menjadi seorang leader masih muda, menjadi seorang PM. Nah, buat teman-teman biasanya kalau di usia 40 ke atas
atau 45 ke atas, mohon maaf ya, saya sendiri kan mendekati 45 ya. Mendingan apa ya? Harusnya nih buat anak muda sih sebenarnya. Kalau masih muda mendingan jadi PM sih. Kalau udah tua mendingan jangan deh kali ya. Karena apa? Waktunya itu bener-bener pressingnya, punishment projectnya, ngejar targetnya. Kalau Anda nggak kuat mental, Anda bisa drop tuh. Tapi kalau Anda udah terbiasa dari awal, misalnya dari muda, ditempa, digojlok, di push gitu, dengan target, dengan segala tes mental, Anda siap ya, challenge sih kalau menurut saya. Jadi oke sih gitu. Jadi, tapi kalau nggak siap pasti ngos-ngosan. Oke, berarti Asli. intinya tuh tadi aja ini PM yang udah bisa dibilang senior lah. Dia udah punya pengalaman 20 tahun, nyuruh kita yang anak-anak muda ini untuk jadi PM. Makanya lebih baik kita belajar di satu bidang kita yang kita sukain, bener-bener kita dalemin. Bahkan kalau perlu sampai dengan kita kumpulkan orang untuk meleader, membuat satu grup atau satu kumpulan dari yang kita senengin, kita cari partner atau klien, kita harus bisa sampai jadi ke project manajernya. Kita ngatur semua, kita atur muda ya, kecil-kecil dulu sambil buat kita ngumpulin yang namanya portofolio CV. Benar. Nanti jadinya ketika sudah ada klien yang lebih besar daripada saat ini, sudah lebih trust dan lebih percaya. Betul sih. Jadi memang kalau PM ini jangan dianggap enteng juga ya. Jadi jangan dianggap takut juga gitu. Jadi jangan sampai salah, kayak perusahaan-perusahaan jangan salah nyari PM yang nggak amanah ya. Yang penting di dalam menjalankan proyek apapun, yang penting jujur dulu deh. Nah baru situ nanti setelah jujur baru melaksanakan apa tugasnya sebagai seorang leader gitu, leader yang baik ya. Nah karena kalau salah nyari PM pun perusahaan boncos, boro-boro boncos, bisa juga perusahaan hancur dan bubar gitu. Banyak perusahaan yang seperti itu. Salah milih PM dan saya nggak tahu kenapa, mungkin nggak jujur atau bermain di dalam proyek tersebut, akhirnya kos membludak, kos boncos, bikin perusahaan kolaps juga gitu. Intinya seperti itu. Makanya jadilah seorang PM yang baik dan jujur sih. Simpelnya. Pokoknya itu bro. Bukan hanya PM aja sebenarnya yang harus baik harus, dan jujur. semua profesi dah. Semua profesi kita harus itu baik, jujur. Itu karena kunci sukses. Ya itu dulu. Oke. Penting bro. Oke, mungkin cukup pembahasan tentang PM. Siap. Terima kasih Pak AI Ngejreng atas waktunya dan berbincang-bincang tentang PM ini. Semoga yang nonton bisa tahu seorang profesi PM, gimana dia kerjanya, dapat gaji berapa, dan juga pengalamannya kayak apa sih memanage seorang itu. Ternyata memanage seorang itu adalah hal yang tidak mudah. Nggak mudah, manage manusia nggak mudah. Tidak mudah seperti kita yang manage suatu barang atau suatu benda. Betul bro. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di vlog berikutnya.